Kembali lagi di Vekuma Multimedia. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang animasi button. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu tentang animasi. Apa sih animasi itu? Animasi adalah rangkaian gambar yang disusun secara berurutan. Ketika rangkaian gambar tersebut ditampilkan dengan kecepatan yang memadai, maka rangkaian gambar tersebut akan terlihat bergerak. Nah, di dalam Flash sendiri itu ada beberapa macam animasi dasar, yaitu yang pertama adalah animasi frame to frame, di mana animasi frame to frame itu adalah animasi yang penggambarannya dengan frame demi frame. Jadi di setiap frame itu harus ada gambarnya. Gambar tersebut merupakan urutan dari gerakan-gerakan yang nantinya akan dibuat animasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah animasi twinning atau motion twin, di mana di sini animasi dengan twinning adalah menentukan posisi awal dan kemudian menentukan posisi akhir dari objek yang akan digerakkan. Dan yang ketiga itu adalah animasi yang menggunakan action script, di mana di sini animasi menggunakan action script digunakan untuk mengontrol objek agar lebih interaktif. Nah, kali ini kita akan membuat animasi button yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat interface dan navigasi pada multimedia interaktif. Sebelum kita membuat animasi button, kita buka dulu program Adobe Flash CS6. Kita bisa membuka melalui Start, kemudian All Program, kemudian kita cari Adobe Flash CS6. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk membuat baru, maka kita pilih di Create New, kemudian kita pilih Action Script 3.0. Nah, akan muncul tampilan awal pada Flash. Kemarin kita sudah mempelajari fungsi-fungsi dari masing-masing jendela ini. Ya, kemudian hari ini kita akan langsung membuat animasi button ya. Untuk membuat animasi button, kita bisa menggunakan toolbox ya. Pada samping kanan pada toolbox kita pilih rectangle tool, kita klik rectangle tool. Kemudian sebelum kita membuat objeknya, kita bisa setting dulu warna yang akan kita gunakan. Di sini ada dua warna. Yang pertama ini adalah stroke color. Stroke color itu untuk mewarnai garis tepi. Kemudian ada fill color, itu adalah warna di bagian isinya. Nah, kita tentukan dulu warnanya apa yang akan kita gunakan. Contoh di sini saya pakai hitam, kemudian fill colornya saya pakai abu-abu. Kemudian saya terapkan di stage area. Ini saya buat kotak begini. Nah, sudah. Baru kemudian saya blok atau saya seleksi. Kemudian kita harus merubah objek ini menjadi simbol. Kita bisa pilih di menu modify, kemudian convert to symbol. Nah, akan muncul jendela convert to symbol, atau dengan cara cepat dari keyboard kita bisa tekan tombol F
8. Nah, kemudian di sini kita ganti namanya. Saya ganti namanya menjadi button. Kemudian tipenya kita pilih button. Kemudian kita oke. Maka secara otomatis ini akan masuk ke dalam library. Jadi kita sudah punya satu objek namanya button dan sudah tersimpan di library. Nah, bagaimana kita memberikan perlakuan pada tombol ini? Kita bisa memberi perlakuan pada tombol ini dengan memberi beberapa keyframe pada timeline. Untuk button itu mempunyai 4 frame. Nah, bagaimana memunculkan frame pada button? Tinggal kita double klik pada button ini, maka di jendela timeline ini akan muncul 4 frame yang menyertai button tersebut. Di sini ada up, kemudian ada over, kemudian ada down, dan kemudian ada hit. Saya jelaskan dulu masing-masing kegunaan atau fungsi dari masing-masing frame tersebut. Untuk frame up ini adalah frame yang menyatakan bahwa keadaan tombol dalam kondisi normal atau standby. Jadi dalam kondisi apapun tombol ini tidak akan berubah. Jadi secara otomatis dia sudah punya keyframe di sini. Kemudian di tombol atau di frame over masih kosong. Ini kalau kita ingin memberikan perubahan, maka kita bisa sisipkan beberapa perubahan atau perlakuan. Dan kita insertkan keyframe terlebih dahulu untuk memberi perlakuan pada frame tersebut. Nah, frame over di sini berfungsi sebagai atau kondisi yang menyatakan bahwa keadaan tombol dalam kondisi ketika dia dilewati pointer mouse. Nanti akan kita lihat bedanya. Kita beri insert keyframe di frame over. Kemudian coba kita berikan perubahan pada tombol tersebut. Di sini saya akan memberi perubahan berupa perubahan warna. Di sini saya kasih warna biru misalkan. Jadi ketika nanti mouse berada di atas tombol ini, maka tombol ini akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan tombol down di sini adalah frame yang menyatakan keadaan tombol dalam kondisi ditekan. Jadi pada saat dia ditekan, kita berikan insert keyframe supaya dia nanti bisa ditekan. Jadi dia bisa masuk ke dalam begitu. Kemudian hit di sini adalah area tekan tombol atau sekitar area tekan tombol kursor, area kursor ya. Jadi kita juga berikan insert keyframe di sini. Kalau sudah, maka kita klik saja double klik di sembarang tempat di stage, maka akan kembali seperti semula. Nah, kita lihat di propertiesnya. Ini ada position and size, ini menentukan posisi dan ukuran dari tombol tersebut. Kita bisa merubah
posisi dan ukurannya dari sini, dari X-nya berapa, Y-nya berapa, W-nya, width-nya berapa, height-nya berapa. Kita atur sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan desain yang kita buat. Oke. Kemudian ada cara cepat, misalkan kita membuat banyak tombol begitu ya. Kemudian kita supaya tidak terlalu lama harus membuat satu persatu, maka kita bisa membuat tombol dengan cara cepat, yaitu tinggal kita duplicate aja. Kita select, kemudian di library ya, di library. Karena tadi kita sudah membuat satu tombol, maka secara otomatis sudah tersimpan di library. Nah, ini bisa kita pakai lagi. Jadi tidak hanya satu objek saja, tapi satu objek ini bisa kita pakai berkali-kali. Caranya tinggal kita tarik atau drag and drop, kemudian kita letakkan di stage area. Misalkan kita buat 3 tombol di sini, kemudian sudah terbuat 3 tombol. Kemudian di sini tinggal kita beri nama yang berbeda pada propertiesnya. Kita select dulu di tombol yang pertama, kemudian di sini di instant name-nya kita ganti. Kita beri nama yang berbeda. Misalkan di sini saya kasih nama BTN materi 1. Kemudian di tombol yang kedua saya beri nama BTN materi 2. Kemudian di tombol yang ketiga saya beri nama BTN materi 3. Nah, supaya tidak tertukar, maka kita beri identitas pada masing-masing tombol tersebut dengan menggunakan teks. Teks ini tidak berpengaruh apa-apa, tapi dia hanya sebagai penamaan saja. Saya contohkan di sini materi 1, kemudian tinggal kita duplikat CTRL-C, CTRL-V, kita ganti ini menjadi 2, kemudian CTRL-V lagi, kita ganti ini menjadi 3. Kemudian kita letakkan di masing-masing tombol tersebut. Oke, sudah jadi. Jadi kita sudah punya 3 tombol. Kemudian kita coba, kita jalankan, kita tes movie atau CTRL enter. Nah, ketika kita arahkan tombol di atas, kursor di atas tombol, maka dia akan berubah warna. Ya. Oke. Jadi itu tadi cara membuat animasi atau membuat animasi button ya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan untuk memberikan perintah pada action script-nya. Nah, saksikan di video berikutnya. Baik, sampai sini dulu. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.